Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas pekerjaan kita, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah dikatakan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang percaya adalah identitas bahwa kita adalah umat pilihannya. Orang-orang yang telah dipilih untuk menyatakan rencana rancangan yang Allah telah tetapkan. Maka karenanya hidup kita adalah hidup sebagai orang yang telah diberikan kepada kita status baru, yaitu orang pilihan. Maka kepada orang-orang pilihan itulah dinyatakan rahasianya, dinyatakan apa yang akan Allah perbuat bagi kehidupan, bagi ciptaan, bagi siapapun yang tinggal di tengah-tengah dunia ini. Maka jelas dikatakan, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Tidak mungkin Tuhan memberitakan rahasia kehendaknya kepada orang yang bukan pilihan, kepada orang yang bukan dipercayakan oleh Allah untuk mengetahui rahasia dari Allah itu sendiri. Karenanya kehidupan kita adalah kehidupan yang mau mendengar, yang mau melakukan, yang mau mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Bukan apa yang kita kehendaki, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Karenanya mari kita hidupi kembali kehidupan kita sebagai orang percaya yang adalah orang-orang pilihan, di mana kita akan melihat apa rencana Tuhan, apa yang mau Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Mungkin rencana Tuhan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang ada dalam hati kita, perasaan kita. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita kebebasan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena apa yang kita alami sebagai proses kehidupan itu di dalam rencana dan rancangan Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan begitu matang, sehingga Dia akan menyatakan kegenapan janji itu, kegenapan rencana Tuhan itu, yang mana ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami begitu banyak cobaan, begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesesakan, bahkan sampai seakan-akan kita dibiarkan oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mau berkata, ada waktu penggenapan di mana Dia mempersatukan segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang ada di bumi. Karena apa? Karena hidup kita telah berdosa, hidup kita telah melanggar, hidup kita telah jauh dari rencana Allah. Maka untuk mempersatukan itu perlu ada seorang yang menjadi perantara, yang menjadi korban
sebagai penebusan dosa-dosa kita. Maka sebagai orang pilihan, kita telah ditebus, kita telah dibayar mahal. Maka marilah kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam ketetapannya, sehingga hidup kita adalah hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam rancangan Kristus, dan hidup dalam ketetapan Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami dimampukan berhikmat untuk melihat kembali rencana dan ketetapanmu, sehingga kami dapat menjalani itu di dalam kasih setiamu, di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga apa yang kami lakukan itu semua adalah kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Engkau izinkan kami untuk menjalani setiap proses kehidupan. Biarlah Engkau Tuhan Allah kami yang kami andalkan, karena hanya Engkaulah yang memampukan kami dalam menjalani setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.